Ibtu Tommy Marbun hilang di Papua Barat, Aliansi Masyarakat Siantar minta diusut. Seratusan masyarakat Kota Pematang Siantar aksi damai Safe Ibtu Tommy Marbun ke Polres Pematang Siantar Jalan Sudirman Kecamatan Siantar Barat, Senin, 23 Juni 2025. Masa mendampingi keluarga Ibtu Tommy Marbun yang merupakan warga Tomuan Kota Pematang Siantar. Mereka membentangkan spanduk dan poster yang beragam tulisan diantaranya, Safe Ibtu Tommy Marbun, hilang atau dihilangkan, berkorban demi Polri atau dikorbankan oleh oknum. Adik korban Muntri Marbun, menyebut adanya kejanggalan-kejanggalan penyebab hilangnya abangnya Ibtu Tommy Marbun saat bertugas di Papua Barat. Mereka minta supaya diusut secara serius oleh pimpinan Polri. Peristiwa tersebut terjadi lebih kurang 6 bulan, tapi belum ditemukan dan tidak ada kabarnya. Keluarga menilai, tidak ada upaya serius aparat melakukan pencarian atas hilangnya Tommy yang dikabarkan hanyut saat bertugas. Pihak keluarga telah melakukan berbagai upaya seperti menyurati DPR RI, Kapolri, Kompolnas dan Komnas HAM. Mereka ingin Kapolres Teluk Bintuni hingga jajaran reskrim semuanya diperiksa agar terang benderang penanganan kasus ini. Atas dasar itulah, mereka meminta kepada Kapolri untuk mengusut kasus hilangnya Ibtu Tommy Marbun, ex-Kasat Reskrim Teluk Bintuni, pada saat operasi senyap Ormas KKB di Papua Barat 23 Desember 2024 lalu. Meminta kepada Kapolri untuk memeriksa dan menonaktifkan Kapolres Teluk Bintuni serta jajaran reskrim yang ikut pada tugas operasi senyap penangkapan Ormas KKB. Meminta kepada Presiden RI serta jajaran Menteri Hukum dan HAM agar memerintahkan kepada Satuan Kepolisian, TNI dan Basarnas untuk tetap melakukan pencarian terhadap Ibtu Tommy Marbun yang hilang dalam tugas di Papua Barat. Kapolres Pematang Siantar, AKBP Sahudur Sitinjak, yang menerima aspirasi massa menyatakan, akan melaporkan masalah itu ke atasannya, dan dia berharap semuanya tertib dan menjaga Kamtipmas di Kota Pematang Siantar. Seorang DPO KKB, tapi mereka tidak konferensi pers untuk hilangnya Ibtu Tommy Marbun. Kemudian, di mana ada kejadian di satu Polres, pencarian kedua, kenapa mereka mengatakan pencarian kedua dilakukan? Padahal, mertua dari Ibtu Tommy Marbun, yakni Bapak Kelora Tarigan, ikut dalam pencarian kedua. Mereka berangkat di tanggal 28, tetapi ketika mereka berangkat dengan 13 longboat, satu longboat terbalik yang menyebabkan mereka pulang, tidak melanjutkan operasi. Tapi mereka mengatakan menjalankan operasi kedua, operasi pencarian kedua, dari tanggal 27 sampai tanggal 3. 27 Januari sampai tanggal 3 Februari. Kemudian di pencarian ketiga, saya meminta kepada salah satu pejabat dari Inafis yang datang dari Jakarta untuk melakukan olah TKP persis di tempat abang saya hanyut menurut keterangan saksi. Tapi tidak dilakukan. Sampai sekarang keluarga bertanya-tanya, sedalam apa sih sungai tersebut? Sederas apa sih airnya? Debit airnya sederas apa? Tidak mungkin dong kalau misalnya air hanya selutut. Apa mungkin seorang perwira akpol yang mana ketika dia masuk akpol itu wajib bisa menang? Harus. Itu suatu harusan ketika tes akpol. Bagaimana kalau air selutut dia mau hanyut? Kemudian saya sudah mengkosek kepada salah satu anggota BRIMOB. Dia mengatakan bahwasanya mereka ini tidak pernah melakukan pencarian di TKP ataupun yang disebut zona merah menurut keterangan saksi. Sama sekali tidak. Kemudian tidak ada dari 510 anggota yang diturunkan oleh Polri yang melakukan perimeter di seberang sungai. Semua hanya berada di satu sisi. Oke, jadi saya tegaskan tidak ada pencarian dilakukan di zona merah atau TKP tempat abang saya dinyatakan hanyut menurut keterangan saksi. Kasus ini kan sudah bergulir cukup panjang, artinya keberadaan Ibtu Tommy ini kan sudah lebih dari 6 bulan tidak diketahui. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pihak keluarga untuk mencari keberadaan Ibtu Tommy ini? Kita sudah melakukan upaya menyurati kepada DPR RI, kemudian kita sudah menyurati kepada Kapolri untuk audiensi, kemudian juga kita sudah menyurati Kompolnas dan Komnas HAM untuk menerima kita audiensi. Dan kita juga sudah ketemu dengan salah satu pejabat Paminal Mabes Polri, Komandan Detasemen B, yakni Bapak Leonard Sinambela. Mereka sudah memaparkan hasil tim pencari fakta. Tapi anggota yang diperiksa ini bukan di Mabes Polri, tapi mereka ini diperiksa di daerah. Saya hanya meminta kepada beliau, kalau memang dilakukan pemeriksaan, lakukanlah pemeriksaan di Jakarta, agar pemeriksaan ini bisa dilakukan dengan independen, tanpa adanya intervensi dari pejabat daerah. Itu kita minta. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.